Halo, selamat pagi semuanya. Pada video singkat kali ini, kita akan melanjutkan materi kita tentang pendapatan nasional untuk topik distribusi pendapatan. Oke, kemarin minggu lalu kita belajar tentang pendapatan per kapita. Lalu di dalam pendapatan per kapita sendiri, kita dapat melihat bahwasanya untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat itu tidak hanya melihat seberapa besar tingkat pendapatan per kapita dalam suatu negara. Kalau tidak melihat seberapa merata tingkat pendapatan nasional di dalam negara tersebut. Maka di dalam video kali ini Miss Desi akan menjelaskan apa itu distribusi pendapatan. Oke? Ya. Salah satu aspek untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk adalah melihat aspek distribusi pendapatan. Apa itu distribusi pendapatan? Distribusi pendapatan adalah tingkat persebaran pendapatan suatu wilayah ataupun suatu daerah. Jika distribusi pendapatan yang tidak merata itu di dalam suatu negara, itu artinya kemakmuran di dalam negara tersebut hanya dirasakan oleh golongan masyarakat tertentu. Pastinya hanya dirasakan oleh golongan masyarakat yang kaya. Oke, kita bisa bilang seperti itu ya. Kalau dalam suatu negara tingkat pendapatannya tinggi, ternyata distribusi pendapatannya sangat tidak merata, ya. Untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan nasional, kita dapat menggunakan yang namanya koefisien Gini. Apa itu koefisien Gini? Koefisien Gini artinya perbandingan antara persentase kumulatif tingkat pendapatan dengan nilai koefisien Gini. Oke, Miss Desi ulangin, apa itu koefisien Gini? Koefisien Gini adalah perbandingan antara persentase kumulatif tingkat pendapatan dengan nilai koefisien Gini. Oke, koefisien Gini itu sendiri digambarkan dalam bentuk kurva yang sering disebut sebagai kurva Lorenz. Oke, jadi koefisien Gini itu digambarkan dalam bentuk kurva. Apa nama kurvanya? Kurva Lorenz. Oke, kalau kita lihat, jika distribusi pendapatan itu merata, berarti nilai koefisien Gininya mendekati angka 0. Tetapi jika distribusi pendapatannya tidak merata, itu artinya nilai koefisien Gininya mendekati angka 1. Oke, jadi jika nilai koefisien Gini X sama dengan 0, itu artinya negara tersebut dapat dikatakan negara yang memiliki distribusi pendapatan merata sempurna jika X sama dengan 0. Tetapi jika X lebih kecil daripada 0,4, itu artinya distribusi pendapatan dalam suatu negara tersebut memiliki tingkat ketimpangan rendah. Kalau X di bawah lebih kecil daripada 0,4, berarti tingkat ketimpangannya rendah. Tetapi jika nilai koefisien Gininya X lebih kecil dari 0,5, itu artinya tingkat ketimpangan sedang. Kalau X lebih kecil dari 0,5. Tetapi jika dia nilai koefisien Gininya X lebih kecil dari 1, itu artinya tingkat ketimpangannya tinggi.
Kalau dalam suatu negara diketahui nilai koefisien Gininya X lebih kecil dari 1, itu artinya negara tersebut memiliki tingkat ketimpangan yang tinggi. Oke, kalau X sama dengan 1 berarti apa, Miss? Kalau X sama dengan 1 itu artinya negara tersebut memiliki distribusi pendapatan yang sangat tidak merata. Seperti apa kurva Lorenz-nya? Lihat di samping. Oke, jadi di samping ini kita bisa melihat distribusi pendapatan untuk negara yang sangat tidak merata. Oke, kurva Lorenz-nya mendekati angka 1. Sedangkan untuk gambar berikut ini artinya negara tersebut memiliki distribusi pendapatan yang merata. Kenapa? Karena koefisien Gininya mendekati angka 0. Kalau di dalam video sebelumnya, Miss Desi menerangkan tentang tingkat ketimpangan distribusi pendapatan menggunakan nilai koefisien Gini yang digambarkan dalam kurva Lorenz. Sekarang, Miss Desi menjelaskan tentang tingkat ketimpangan distribusi pendapatan jika dilihat dari kriteria yang dibuat oleh Bank Dunia. Jadi ternyata Bank Dunia itu membuat satu kriteria untuk mengetahui apakah negara tersebut dapat dikategorikan tingkat ketimpangannya tinggi, sedang, atau rendah. Bagaimana kriterianya? Menurut Bank Dunia, jika pendapatan kurang dari 12% dari keseluruhan pendapatan nasional, maka tingkat ketimpangannya tinggi. Sedangkan pendapatan 12-17% dari keseluruhan pendapatan nasional dikatakan tingkat ketimpangannya sedang. Sedangkan jika lebih dari 17% dari keseluruhan pendapatan nasional, maka dapat dikategorikan tingkat ketimpangan suatu negara tersebut rendah. Oke, Miss Desi ulangi, jika kurang dari 12%, tingkat ketimpangannya tinggi. Jika di antara 12-17%, tingkat ketimpangannya sedang. Sedangkan jika lebih daripada 17%, tingkat ketimpangannya rendah. Cukup mudah bukan belajar tentang distribusi pendapatan? Ya, sangat mudah. Semoga penjelasan kali ini membantu anak-anak untuk lebih memahami konsep ekonomi pendapatan nasional dengan melihat distribusi pendapatan dari suatu negara. Selamat belajar!